Ini tuh, tuh gitu kena genteng. Bisa diceritakan tentang yang Bapak ketahui tentang kondisi rumah Tiko dulu seperti apa dan background keluarganya seperti apa, Pak? Keluarga Tiko ya? Iya, betul. Jadi gini, saya nggak berani cerita sampai terlalu gaspol ya, Iya. masalah rumah ini. Iya. Cuma masalah rumah ini itu dari awal dibangun, Iya. itu memang saya menunggu materialnya. Artinya boleh dikatakan sebagai keamanan proyek perumahan ini. Nah itu. Nah, seperti apa, Pak? Ketika itu bangun rumah ini, terus kondisi rumah ini dulunya seperti apa? Sampai akhirnya seperti ini. Pada waktu itu sebenarnya bukan keluarga dari Tiko. Ada keluarga lain ya yang bangun rumah ini. Dan setelah rumah ini jadi, sekitar sebulan 2 bulan muncullah keluarga Tiko. Itu. Kalau untuk masalah spek bangunan dan semuanya, pengaturan bangunan itu bukan dari Bapak Siswanto. Itu. Kalau background keluarganya Tiko sendiri, Tiko berapa bersaudara dan bapak ibunya dulu seperti apa kondisi? Iya. Kalau kondisi dari Ibu Eni sendiri, memang selama saya di depan rumah, selalu saya di depan rumah dia ya, itu hampir tidak ada sanak keluarga yang datang. Gitu. Dia hidup sendiri. Dia hidup sendiri? Hidup sendiri dan anaknya Tiko pada waktu dia dibawa kemari itu pada usia kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun atau sekitar 3 tahun. Pak, tapi Bapak sendiri melihat sosok ibunya dulu seperti apa sih? Sampai sekarang akhirnya kan dirawat. Kalau menurut penilaian saya pribadi, dia itu punya ya, merasa dia awalnya tinggal di Bintara, terus dibawa kemari oleh Pak Siswanto, ya enggak? Itu sepertinya, ini menurut pendapat saya ya. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ya artinya dia takut akan kehilangan rumah ini, sehingga menimbulkan rasa takut, rasa apa, kalau ada orang asing datang, dia selalu minta tolong sama saya. Itu. Pernah suatu saat malam, dia datengin saya, "Bang, tolong saya minta tolong di sini sama siapa lagi kalau bukan sama abang." Iya. "Kenapa, Bu?" Saya bilang, "Kalau ada orang datang yang mau ngusir saya, tolong bantu saya. Ya, Ibu ke rumah saya kan tiang malam di sini. Ibu kasih tahu aja kalau dia ngusir. Saya bela." Itu jawaban saya. Iya, lanjut, Pak. Iya. Nah, ini saya nggak berani gaspol ya. Iya, karena ini masalah privasi orang, keluarga orang. Untuk masuk ke situ saya belum berani ya. Sedikit banyak saya tahu. Nggak, gambaran secara umumnya, Pak, seperti apa, Pak, yang Bapak ketahui tentang ibunya, kondisi ibunya masih trauma. si trauma. Yang jelas pada waktu itu perkawinan beliau, rumah tangga beliau ya. Iya. Karena memang usianya terlalu jauh perbedaannya ya. Itu saya bilang, kalau kita bilang harmonis, itu nggak harmonis. Karena saya sering kali mendapati dia sering ribut dengan Pak Siswanto, dan Pak Siswanto itu sangat kalah sama dia. Jadi lebih dominan ibu. Lebih dominan ibu daripada Bapak Siswanto. Iya. Dan galak nggak, Pak? Ibu bisa dikatakan galak. Galak. Bisa. Dan sering berantem ketika itu dalam rumah tangganya. Iya. Sampai sering dengar nggak? Iya. Sering dengar. Mungkin sampai akhirnya Pak Siswanto pergi dari rumah ini karena sering berantem. Iya, artinya bukan pergi. Karena ada ketidaksukaan Ibu Eni. Iya. Sehingga lebih mengalah untuk keluar dari rumah ini. Berarti sepertinya seperti itu. Bukan tanpa adanya alasan dia pergi meninggalkan. Bukan bercerai ya, Pak? Bukan bercerai, Pak. Nah, kalau tentang itu saya sampai saat ini belum tahu ya. Yang jelas pada saat itu dia tidak ada omongan perceraian atau omongan apa. Yang jelas dia meninggalkan itu kayaknya karena dia tidak tahan lagi dengan rumah tangga dia di sini, karena sering ribut, sering apa gitu. Kalau yang Bapak ketahui tentang Tiko? Sosok Tiko seperti apa, Pak? Kalau Tiko anaknya diam ya, kalau nggak ditanya dia nggak ini ya. Dan memang anak itu pintar. Pada waktu dia SD itu selalu dia juara.
selalu mendapat perhatian dari guru-gurunya, dan itu saya tahu persis itu sampai warga di lingkungan di sini itu urun rempuk untuk membantu menyekolahkan Tiko untuk di waktu jenjang SMP-nya dia gitu. Ya. Jadi Tiko itu memang yang saya tahu, karena kebetulan pada waktu itu ketua apa tuh sekarang sekolah itu apa namanya? Kepala sekolah. Itu teman saya. Dan itu Tiko selalu menjadi perhatian. Ketika dia berhenti itu sangat disayangkan. Gitu. Berarti memang anaknya Tiko cerdas. di sekolah sangat berprestasi juga. Sangat berprestasi. Itu saya akui. Kalau dalam keseharian, dalam sosial, dalam masyarakat sekitar seperti apa Pak Tiko Bapak mengenal? Sopan, santun, etikanya bagus. Etikanya bagus. Bagus. Pak Siswanto tuh keluar dari rumah itu tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2000, kalau saya tidak salah, yang pastinya saya kurang tahu, cuman perkiraan itu tahun 2015. Tahun 2015. Tahun 2015, tahun 2013, sekitaran itu. Jadi saya dengan kondisi Oh enggak, tahun 2012 lah. Tahun 2012. itu kondisinya berarti ibu ini Normal. Biasa, cuman memang Ibu Eni ini karakternya apa sih? temperamen. Keras, Keras, temperamen. ya. Tough. Iya, temperamen. Pak Tiko itu anak satu-satunya Pak. Ya. Kalau tentang Tiko sendiri saya kurang tahu. Yang saya tahu Tiko dibawa ke Semari itu pada usia 2 tahun atau 3 tahun. Gitu. Karena Iya. Ya lanjut Pak. ya karena masih digendong ya sama Ibu Eni. Dan rumah ini dulu sebelumnya rumah saya. Rumah kawan saya, Pak Joko. Berarti memang dijual ke Pak Sis. Dan Pak sedikit ya saya masuk. Sedikit aja saya masuk. Artinya Pak Siswanto ini orang yang menjadi apa namanya? Dialog atau apa namanya? Yang memediasi kepada temannya untuk membeli rumah ini sebagai broker ya, yang saya tahu itu. Pak, Bapak kalau ketika melihat Ibu ini ketika ditinggalkan oleh Pak Siswanto, menurut kacamata Bapak sebagai orang awam atau yang dekat, seperti apa melihatnya Pak? Tentang Tidak ada perubahan dalam ini. Tidak ada perubahan dalam apa sih namanya? Mungkin dia galau Iya. atau apa, itu enggak. Standar aja. Maksudnya nggak, Pak Siswanto nggak kasihan terhadap Bu Eni yang ditinggalkan hanya berdua dengan Tiko, kalau Bapak melihatnya? Kalau saya melihatnya pada waktu Pak Siswanto meninggalkan ini kesannya bagaimana ya? Kayak terpaksa. Oh, Gitu. Kesannya daripada dari air muka atau apa gitu ya. Dan nggak pernah balik Pak dari keluar itu Pak. Dari pertama pergi ketika ya, Balik cuma dari jauh hanya sekedar untuk menitipkan uang susu buat Tiko. kapan Pak itu Pak? Kejadian Itu ketika balik? selalu karena dia usianya memang sudah ini ya, sekitar tahun 2012 2000 berapa ya, sekitaran itulah. Memang kan dia sudah kurang apa sih namanya, jalan pun pakai alat bantu ya. Ya artinya itu dia masih sempatkan waktu kemarin untuk memberikan susu untuk Tiko. Mungkin kalau Tiko sendiri Bapak tahu nggak saat ini keberadaannya di mana? Kalau untuk Tiko saat ini mungkin dia ada di rumah sakit Duren Sawit Berarti untuk melihat ibunya. diungsi, ada tempat fungsi dia juga atau gimana Pak? Atau dia sama siapa sih Pak sekarang? Oh, kesehariannya di depot tempat dia bekerja ya. Berarti sampai sekarang masih tetap bekerja? Enggak, di backup oleh teman-temannya. Jadi dia juga belum memutuskan untuk berhenti, tapi saat ini dia masih di backup oleh kawan-kawan seprofesinya. Pak, pada akhirnya rumah ini jadi bersih sebelumnya nanti keluarga sendiri aja. Sangat peduli dari warga di sini, sangat peduli. Dari dia mulai menjual furniture, ya enggak? Terus untuk membiayai hidup dia, itu warga sangat peduli dengan dia. Dan yang katanya tidak ada penerangan, ada penerangan pada tahun itu. Belum lama aja ini tidak ada penerangan. Karena kenapa? Dari sikap Ibu Eni sendiri yang seolah-olah tidak mau dibantu. Itu. Oh, Seperti pengalaman dengan saya sendiri. Suatu saat dia pernah minta nasi pada saya. Dan saya kasih beras dengan jawaban, oh kalau beras saya banyak. Padahal kita untuk memberi itu. sempat agak kecewa ya Pak ketika memberikan bantuan malah ditolak Iya, ya. yang sebenarnya seperti itu.
Oh, Pak ini, Sekarang lagi ramai ini Pak Sis juga nggak nongol Pak. nah iya Pak. Pasis. Pasis sudah meninggal. Oh meninggal. Sudah meninggal. Oh, Pasis sudah meninggal Pak. Kalau tidak salah sekitar tahun 2015 ya. Gitu. Oh, berarti kepemilikan rumah ini dia punya Pasis dan Mm-mm. Pada saat saya jaga, itu dia tidak dominan dalam pembangunan rumah ini. Dan dia tidak ada. Itu ada orang lain yang berinisial A. Gitu. Jadi tempat ini bukan miliknya A. Yang tadi saya bilang, tempat ini milik seseorang. Gitu. Dengan inisial K. Pak, ini belum pendapat Bapak sebagai warga sini. Ini lagi ramai kan keluarga ayah Tiko muncul ke publik keberatan dengan pengakuan Tiko yang ketika itu bilang ditinggalkan oleh ayahnya. Ancam akan tuntut ke Tiko. Dituntut balik Tiko. Nah ini Bapak, kalau Bapak ketahui dan pendapatnya seperti apa Pak? Akan menuntut balik keluarganya ayahnya Tiko, Kalau Pak terhadap pendapat Tiko. saya sebagai orang tua di sini dan yang saya tahu tetangga sebagai tetangga dekat ya. Karena kalau Tiko ada salah-salah omong atau ada salah-salah komentar, saya anggap itu mungkin karena ketidaktahuan dia, dan dia berita-berita yang dia dapat sampai dia dewasa ini itu kan dapat dari ibunya itu. Nah, kalau pendapat saya seperti itu. Berarti menyesali Pak kalau misalnya keluarganya ayah Tiko menuntut Tiko dan muncul dan apa menuntut Tiko. ke Tiko kayaknya kurang elok ya Pak. Ya artinya mungkin pelari keluarga Pak Sis Iya. untuk memberikan peringatan saja. Artinya untuk kedepannya jangan sampai ada statement-statement yang menyinggung almarhum. Seperti itu. Tapi kan sebenarnya Kalau buat tanggapan saya ya. Tapi kan sebenarnya kan Tiko kan benar, maksudnya mengatakan kalau ketika waktu kecil ditinggalkan oleh ayahnya si Siswanto itu sendiri. Sebenarnya kan itu kan sesuai dengan fakta kan ketika itu Tiko ditinggalkan oleh Pasis Betul. bersama ibunya. Tapi setahu saya pada waktu dia ditinggalkan pun, ya guys, Pasis bukan tidak mau pulang. Cuma dia sepertinya takut pulang. Oh. Sehingga dia berhenti di jalan dan memberikan uang susu kepada pengurus lingkungan di sini. Itu yang saya tahu. Jadi kewajiban dia sebagai ayah tetap dijalankan. Walaupun saya lihat, saya juga prihatin dengan usia dia yang sudah tua ya, yang cukup usia, ya enggak ya? Tapi dia jauh-jauh masih menyempatkan untuk memberikan susu kepada anaknya. Itu yang saya tahu. Berarti kalau ayah Siswanto berarti udah meninggal ya? Sudah. Sudah ya. Sudah. Jadi berarti keluarga besarnya Siswanto yang menuntut ya? Ya. Seperti itu ya Pak? Lagi? Oke, makasih dan Bapak siapa Pak? Oke, dengan Bapak Dasuki ketua RT 8, RT yang berdampingan dengan RT 6. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Dasuki.